Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Paul Bur channel dulur-dulur. Oke dulur-dulur, jadi kali ini saya mau ngobrolin tentang jenis-jenis perlombaan yang ada di Merpati Pos ya. Jadi kita akan bahas secara rinci, secara detail mulai A sampai Z. Oke, kita flashback sebentar dulur-dulur. Gimana sih kok bisa tercipta perlombaan Merpati Pos itu kan? Jadi dulur-dulur, awal mulanya Merpati Pos ini adalah burung yang buat menghantarkan surat pada saat Perang Dunia. Ya, Perang Dunia dulur-dulur ya. Jadi dulu itu dulur-dulur, Merpati Pos ini adalah salah satu media buat berkomunikasi antara prajurit yang ada di lapangan sama markas besar. Nah, melalui pesan yang dikirim Merpati Pos ini dulur-dulur, menjadikan pesan yang dikirim Merpati Pos ini anti sadap. Ya karena apa? Tidak memerlukan gelombang radio sehingga musuh-musuh itu nggak tahu. Jadi pada saat perang dulu dulur-dulur, sistemnya adalah Merpati ini dibawa sama prajurit khusus yang khusus menangani Merpati ya, dibawa ke medan perang. Nah, ketika di medan perang ini, ketika misalkan terjadi suatu masalah yang sangat mendesak dan harus berkomunikasi ke markas besar, fungsinya Merpati adalah di sini ya, untuk berkomunikasi jarak jauh ya, antara prajurit di medan perang sama markas besar. Tentunya Merpati yang dibawa ini adalah Merpati yang sudah terlatih. Nah, terus caranya seperti apa untuk pengiriman pesannya pada waktu itu ya, pada saat perang. Jadi cara pengirimannya itu dulu, untuk pesannya itu ditaruh di seperti tabung kecil, terus diselipin ke kaki Merpati atau di sayap Merpati ya, jadi seperti sawangan yang kalung. Nah, itu di depan ada semacam lubang, itu semacam tabung untuk menyelipkan pesan yang mau dikirim ke markas besar seperti itu. Nah, terus ketika pesan itu udah selesai, ketika pesan itu udah dimasukin, terus Merpati kan diterbangkan. Nah, diterbangkan dia akan pulang ke markas besar. Nah, di markas besar sudah ada petugas yang nunggu. Jadi ketika Merpati itu datang, diambil pesan, diambil lalu dibaca, diberikan ke komandannya, istilahnya seperti itu. Jadi seperti itu sistem pesannya tersampaikan. Itu kalau waktu dulu saat perang dulu. Terus pada perkembangannya setelah Perang Dunia itu usai ya, Perang Dunia usai, Merpati Pos ini nggak digunakan lagi untuk perang ya. Terus dulu Merpati Pos yang tersisa dari bekas-bekas perang itu ya, jadi kan anak-anaknya masih banyak tuh. Nah, sama penghobi, Merpati Pos ini dibuat perlombaan, dimana karena Merpati Pos ini memiliki insting homing yang bagus, yang kuat ya, jadi dilombakan dengan jarak yang cukup jauh. Nah, sekarang kita beranjak ke jenis permainan Merpati Posnya. Nah, di seluruh dunia, ya termasuk di Indonesia ini, ada dua jenis permainan Merpati Pos yang sering banget dimainkan. Yang pertama adalah lomba antar kandang. Terus yang kedua adalah lomba kandang bersama dulur-dulur. Oke, kita akan bahas satu persatu sedetail mungkin. Yang pertama akan kita bahas adalah lomba antar kandang. Nah, lomba antar kandang ini sistemnya dulur-dulur adalah setiap penghobi harus memiliki kandang di masing-masing rumahnya ya, jadi kandangnya ini harus ada. Nah, nanti baru kita bisa ikut lombakan. Jadi gampangnya dulur-dulur, Merpati yang dimiliki penghobi untuk lomba antar kandang ini adalah Merpati kita bawa, kita kumpulkan di satu titik, itu namanya adalah pengumpulan Merpati. Ini istilahnya adalah incrove ya. Terus Merpati akan dipasang namanya stiker lomba ataupun karet lomba. Nah, itu misalkan kalau kita pakai manual ya. Nah, selanjutnya ketika sudah dipasang stiker lomba, Merpati itu akan dibawa, lalu Merpati dibawa ke satu titik buat dilepaskan bareng-bareng ya. Lalu Merpati akan terbang menuju kandang masing-masing. Merpati siapa yang tercepat sampai kandang, dia adalah pemenangnya dulu. Untuk penyelenggaranya, biasanya setiap klub yang ada di Indonesia ini memiliki lomba tersendiri ya, memiliki lomba tersendiri. Nah, contohnya adalah yang ada di klub saya, Lah Bude. Jadi Lah Bude Malang Raya ini memiliki lomba antar kandang yang namanya adalah Drag in Sky. Jadi ini ada setiap tahun, lomba ini selalu ada dulur-dulur ya. Begitu juga dengan klub-klub yang lain, pasti ada lomba antar kandangnya juga. Oke, sekarang kita lanjut bahas ke jenis permainan yang kedua, yaitu kandang bersama ya, lomba kandang bersama, atau dalam istilahnya itu adalah one love race atau lomba di satu titik. Nah, dari sini teman-teman udah bisa bedain antara lomba antar kandang dengan lomba kandang bersama. Ya benar, bedanya adalah pada saat titik Merpati itu pulang ya. Jadi kalau misalkan kandang bersama, Merpati ini pulangnya adalah di satu titik atau kandang bersama itu. Tapi kalau misalkan lomba antar kandang, dia Merpatinya ini akan pulang ke masing-masing kandangnya dia sendiri ya. Jadi setiap breeder mempunyai kandang masing-masing, Merpatinya akan pulang ke situ. Tapi kalau misalkan kandang bersama, dia akan pulang ke satu titik kandang itu. Nah, selanjutnya dulur-dulur, seperti apa sih sistem kandang bersama ini ya kan? Ayo kita bahas secara detail. Awalnya setiap breeder atau penghobi akan mengirimkan Merpati Posnya yang masih piye ya ke kandang bersama yang dituju. Ketika kandang bersama itu sudah membuka pendaftaran lomba atau penerimaan atlet ya. Tapi teman-teman, nggak setiap saat kandang bersama itu selalu membuka pendaftaran. Jadi ada di bulan-bulan tertentu saja ya. Seperti
musim-musim perlombaan. Jadi misalkan ada season 1, season 2, season 3 sampai selanjutnya. Nah, ketika pendaftaran kandang bersama ini sudah dibuka, teman-teman, penghobi nanti akan mengirimkan PI-nya ke kandang yang dituju, kandang bersama yang dituju. Nah, ini udah disiapin PI-nya ini jauh-jauh hari. Karena supaya apa? Ketika pendaftaran dibuka, merpati posnya PI-nya ini udah siap dan umurnya pas, nggak terlalu muda, nggak terlalu tua. Buat bocoran teman-teman, breeding yang pas buat merpati pos untuk diikutin OLR adalah 2 bulan sebelum OLR itu buka atau kandang bersama itu buka. Terus dulur-dulur, ini menjadi pertanyaan dulur-dulur, siapa sih yang ikut kandang bersama ini ya? Jadi namanya aja kandang bersama, kandang yang gede. Jadi kandang bersama ini bisa menampung ratusan bahkan ribuan ekor merpati pos. Nah, terus seperti apa nasibnya piye-piye ini teman-teman ya? Ketika udah dikirim ke kandang bersama, terus gimana nasibnya ya? Ketika piye merpati itu sudah dikirim ke kandang bersama, selanjutnya merpati itu akan dirawat, dipelihara sesuai dengan manajemen kandang masing-masing kandang bersama hingga sampai merpati itu gede terus siap dilombakan. Setelah merpati masuk usia yang siap dilatih dan siap dilombakan, nah maka kandang bersama ini akan mengadakan latihan serta lomba yang titiknya ini sudah ditentukan dari awal pendaftaran ya. Jadi awal pendaftaran sudah ditentukan ketika merpati ini dilombakan atau latihan ya, latihan atau lomba. Nah, merpati ini akan berusaha pulang ke kandang bersama ini teman-teman, karena memang dari kecil ya, dari piye udah diserahkan ke kandang bersama, digedein, baru dilatih ke kandang bersama. Nah, jadi kalau misalkan dia pulang ke kandang bersama. Kalau OLR di Indonesia teman-teman, yang gede-gede ini ada salah duanya adalah ada namanya Kanas Raja Mandala atau Kandang Nasional Raja Mandala. Terus yang satunya adalah Kandang Nasional Yogyakarta, di Jogja. Nah, terus kalau di luar negeri, apa ada OLR ya kan? Nah, kalau di luar negeri dulu banyak sekali OLR yang berdiri. Di Afrika ada, di Asia ada, apalagi di Eropa ya kan? Kalau yang di Asia dulu, salah satu contohnya adalah OLR yang ada di Thailand. Yang namanya adalah OLR Pattaya dan OLR Nongchok. Yang kemarin ini baru menerima atlet pendaftaran buat dilombakan. Dan kebetulan dari Indonesia juga mengikutkan merpati-merpati terbaiknya. Jadi ada puluhan ekor merpati yang diikutkan dari Indonesia untuk berlaga di OLR Pattaya dan Nongchok. Dan ini bersaing dengan breeder-breeder top dunia teman-teman. Nah, kita ikut doakan saja dulur-dulur, semoga merpati-merpati punya tim Indonesia yang ikut berlaga di OLR Pattaya, OLR Nongchok Thailand, merpatinya bisa survive, ikut latihan sampai akhir lomba, dan lebih-lebih bisa membawa pulang juara dan membanggakan nama Indonesia. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kita sharing-sharing tentang jenis perlombaan merpati pos ya. Semoga bermanfaat buat dulur-dulur. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, jangan lupa di komen juga, dan di-share supaya lebih bermanfaat. Pastinya jangan lupa di subscribe juga channel Paul Bubur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.